Selamat datang di channel Anime Review Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas chapter terbaru dari One Piece. Judul chapter 1100 adalah Terima Kasih Bonnie. Cover story kali ini request dari pembaca Noda Skywalker, menceritakan Sanji yang sedang memasak sayuran dan membuat Usopp nostalgia dengan bajak laut yang dibuatnya bersama 3 anak kecil di desanya dulu. Chapter dimulai dengan Kizaru yang saat ini berada di sebuah pulau yang sangat dingin. Pulau ini yang nantinya akan menjadi Egghead. Dr. Vegapunk mengatakan dia memiliki banyak ide dan masa depan akan terlahir di pulau ini. Terlihat juga Egghead muda bersama angkatan laut yang dibawa oleh Kizaru. Pemerintah dunia pun sudah mengetahui soal perjanjian Vegapunk dengan Kuma sang bajak laut yang saat itu nilai buronannya adalah 296 juta perak, yaitu tentang menjadikan Kuma sebagai tuan program pemerintah. Sang Gorosei Saturn kemudian memberikan 3 syarat tambahan jika perjanjian mereka untuk menyembuhkan Bonnie tetap terlaksana. Pertama, menjadikan Kuma sebagai Shichibukai karena untuk mengisi kekosongan posisi Shichibukai kala itu. Kedua, Kuma harus menjalani operasi modifikasi tubuh untuk menjadi senjata manusia angkatan laut. Itu dilakukan karena pemerintah dunia tahu sejarah Kuma dengan pasukan revolusi. Mereka ingin memastikan Kuma tidak menggunakan kekuatannya untuk melawan pemerintah dunia lagi. Dan syarat terakhir adalah Kuma harus melepaskan keinginan bebas dan kemanusiaannya. Itu membuat Kuma menjadi bukan manusia lagi. Dr. Vegapunk yang mendengar syarat ini dari kakek Saturn langsung membentak dan memarahi seorang yang berada di puncak dari puncak pemerintahan dunia. Gorosei, gokil emang Vegapunk. Dia mengatakan kalau seperti itu sama saja dengan membunuh Kuma. Di sini kita tahu kalau sebenarnya semua Shichibukai tidak ada yang mengikuti perintah dari pemerintahan. Kebanyakan dari mereka bertindak seenaknya sendiri karena memang mereka adalah bajak laut. Kakek Saturn lalu menyebut karena itu harga yang murah, mengingat operasi penyembuhan Bonnie sangat sulit dan membutuhkan biaya yang mahal. Hal tidak terduga terucap dari mulut yang membuat semuanya terdiam. Kuma selalu mengkhawatirkan kalau dia tidak akan pernah bisa menyelamatkan Bonnie, dan dia bersyukur bertemu Dr. Vegapunk. Kuma pun dengan senang hati menerima takdir apapun selama Bonnie bisa. Penyembuhan Sapphire Scale milik Bonnie membutuhkan waktu 6 bulan, tapi untuk bisa terkena cahaya alami butuh waktu tambahan 1 tahun. Totalnya 1,5 tahun hingga Bonnie benar-benar sembuh. Yang mana Bonnie akan sembuh tepat saat usianya 10 tahun sesuai dengan janji, dan proses modifikasi tubuh Kuma membutuhkan waktu minimal 2 tahun. Bonnie kemudian dijadikan jaminan oleh pemerintahan dunia supaya Kuma tetap patuh. Bahkan setelah Bonnie sembuh, Bonnie akan dibebaskan setelah Kuma benar-benar selesai dimodifikasi dengan dihapus kepribadiannya. Kuma bahkan tidak diperbolehkan bertemu Bonnie setelah dia sembuh. Jika ketahuan, maka Bonnie akan dijadikan budak seumur hidup. Kuma hanya minta satu permintaan untuk tidak memberitahu Bonnie kebenaran tentang penyakitnya atau tentang dia yang dijadikan sandera. Kuma minta agar Bonnie dibawa kembali ke kerajaan Sorbet di gereja milik Kuma. Kakek Saturn pun setuju dengan permintaan dari Kuma. Kuma kemudian menemui Bonnie yang sedang bermain bersama Sentomaru dan mengatakan kalau Kuma akan tinggal di pulau ini bersama Bonnie selama 6 bulan. Kita diperlihatkan Dr. Vegapunk yang sedang menulis ide-ide gilanya untuk menciptakan senjata impiannya. Dia mengatakan andai ada 5 orang lagi seperti dirinya untuk bisa makan dan ke toilet, agar dirinya tidak perlu berhenti memikirkan ide baru, yang mana di timeline saat ini sudah terrealisasi dengan adanya kelima satelit backup, walaupun ada satu yang berkhianat. Kita diperlihatkan Kuma dan Bonnie yang sedang dioperasi, dengan di tubuh mereka terpasang banyak sekali selang infus dan berbagai macam kabel. Sepertinya operasi hanya berjalan beberapa jam per hari. Kemudian diperlihatkan bagaimana kegiatan sehari-hari mereka setelah menjalani operasi, seperti tidur bersama, bermain bersama Sentomaru, dan Bonnie yang menggambar wajah Kuma yang kemudian gambar tersebut dijadikan Jolly Roger untuk bajak laut Kuma. Terlihat juga Kizaru yang dengan wajah senangnya makan bersama Kuma, Bonnie, Sentomaru, Vegapunk, dan orang-orang angkatan laut yang ada di sana. Terlihat mereka semua bersenang-senang, berpesta bersama, dan menari ala Nika, termasuk Kizaru juga. Walaupun saat ini dia malah melawan Nika, yaitu Luffy. 6 bulan pun berlalu, operasi Bonnie sudah selesai, dan Kuma bersama Bonnie kembali ke kerajaan Sorbet. Kuma menitipkan Bonnie kepada Ratu Connie
dan berpamitan bahwa mereka tidak akan bertemu setidaknya selama 1 tahun. Kuma mengatakan jika nanti bertemu lagi, mereka akan mengarungi lautan dan mengunjungi berbagai tempat bersama. Sungguh menyedihkan karena Kuma tahu itu tidak akan terjadi. Sebelum pergi, Kuma mengusap kepala Bonnie sambil mengucapkan terima kasih karena Bonnie sudah terlahir ke dunia itu. Koran berita pun tersebar luas ke seluruh dunia dengan headline "Sang Tiran Bartolomeo Kuma tiba-tiba menjadi anggota Shichibukai yang sangat patut." Terlihat reaksi dari para Shichibukai lain seperti Doflamingo, Crocodile, Mihawk, Hancock, Moria, dan Jinbei yang bersama Ace, Shirohige, Teach, dan Marco yang sedang membaca berita tersebut bersama. Di pasukan revolusi terlihat Sabu dan Koala terkejut dan tidak percaya Kuma menjadi anggota Shichibukai. Dragon pun hingga tidak berucap apa-apa. Ia pasti tahu bahwa ini ada hubungannya dengan kesembuhan Bonnie, karena Dragon lah yang menyuruh Kuma menemui Vegapunk. Kuma saat ini tengah berlayar dan mengalahkan musuh-musuh yang menghalanginya di lautan. Terlihat wajah Kuma yang digambar oleh Bonnie saat di Egghead ini menjadi Jolly Roger kebanggaan milik bajak laut Kuma. Selama perjalanannya di lautan, Kuma menuliskan surat untuk Bonnie bahwa saat ini Kuma semakin terkena dan semakin sulit untuk berlayar dengan damai. Kuma harap Bonnie dan semua yang di kerajaan Sorbet baik-baik saja. Kuma pun tiba-tiba mendapatkan perintah baru dari pemerintah. Di panel akhir terlihat Luffy muda yang sedang bermain dengan seekor singa. Ternyata pulau yang Kuma tuju adalah Desa Kusha. Kenapa Kuma menuju ke Desa Kusha? Dan ada hubungan apa Kuma dan Luffy di masa lalu? Kita nantikan sama-sama minggu depan. No break next week. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tulis pendapatmu tentang chapter ini di kolom komentar di bawah ya.